yang ujung sana teriak, "Anjay lu tembak bego," gitu. Jadi kalau Mas Angga bilang tadi, saya di kampung. Nah, ini saya nemukannya di kota Di dan kota. sekolah. Pasti ada sisi emosional dong. Kamu Betul. kalah lagi, Betul. dikatain kan, Iya, gitu kan. iya. Dikatain lagi temennya. Tiba-tiba keluar dari lisannya gini, "Bu, lama banget." BANGSAT gitu. Oke. Langsung gurunya, "Kamu yang ngomong?" "Iya Bu, lama banget." Gitu. Jadi kita lagi siap-siap punya generasi-generasi ya, orang-orang yang nanti udah dewasa udah terbiasa dengan kata-kata itu. Saya nggak berani ngomongnya deh. Kayak gitu. Media kita belum gede-gede amat tuh dibredel kan ngeri kan. Tahan. Bisa seperti itu. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan kami di sini di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Nah, kalau kemarin Mas Mahe punya acara sendiri ya, nggak ngajak-ngajak saya, namanya Guru Idola. Hari ini saya juga bikin segmen baru, namanya Parenting bersama Kak Daus. Nah, ada yang tahu Kak Daus itu siapa? Kak Daus adalah direktur dari sebuah yayasan yang namanya Edu Sahabat Indonesia, yayasan yang bergerak di bidang edukasi anak dan remaja. Jadi cocok banget untuk kita ajak ngobrol soal parenting. Jadi kan Mas Guru dan Mbak Guru di rumah juga perlu rasanya untuk mempunyai kompetensi atau pengetahuan bagaimana sih kita berkomunikasi atau membangun hubungan dengan anak, baik itu anak sendiri ataupun anak murid kita di sekolah gitu ya. Nah, langsung aja kita sambut Kak Daus. Mantap. Yang mantap ini Mas Angga. Waduh, yang mantap Guru Kreatif sih kayaknya gitu ya. Kalau saya kan ini aja nih, pionnya gitu yang maju paling depan. Ini di balik layar ya. Dan gak usah kita ngomongin yang itu, kita langsung aja ke topiknya. Kita segmen baru nih Kak Daus ya berarti ya. Namanya Parenting bersama Kak Daus dari Edu Sahabat. Itu kalau ada nama-nama saya itu agak berat nanti. Agak berat. Takutnya orang nulis Kak Daus tuh gampang banget nyarinya. Tujuannya bukannya begitu ya, biar gampang dicari ya. Jadi kita pernah bikin obrolan tuh Kak Daus yang soal sosial media. Betul. Untuk anak. Itu kan masuk parenting juga ya sebenarnya kan ya. Pasti gitu. Kan ada literasi digital. Betul. Kemudian banyak gimana pengasuhan orang tuanya. Dan ternyata responnya cukup baik. Banyak yang nanya, wah ditunggu lagi ya ilmu-ilmu tentang parentingnya. Dan kebetulan Edu Sahabat nih juga sama ya prinsipnya atau value-nya dengan Guru Kreatif. Untuk berbagi, untuk sama-sama mencerdaskan bangsa gitu ya. Atau berbagi informasi lah. Saya senang tuh kata-kata itu mencerdaskan. Jadi bukan mengikut-ikutan gitu ya. Bukan ngikut-ngikutin aja gitu ya. Nah, kita akan bahas di segmen parenting ini bagaimana isu-isu gitu ya. Mungkin ada isu-isu atau keadaan-keadaan yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita terkait bagaimana mungkin perkembangan atau pengaruh buruk gitu yang mempengaruhi anak-anak kita gitu ya. Nah, hari ini saya pengen bahas satu hal nih Kak Daus. Apa nih Mas? Saya tinggal di kampung ya. Di gang lah gitu. Nggak kelihatan ya gitu. Kelihatannya kampung banget gitu. Atau jangan-jangan tinggal di kampung rezeki kota ya? Insya Allah, amin. Nah, lupa tuh saya tadi kan, jadi gimana kan? Saya tinggal di kampung. Artinya di situ ya beda lah. Kalau di komplek itu kan mungkin interaksi anak atau tetangga kan agak kurang gitu ya. Tapi di tempat saya itu tuh anak-anak kecil, bocil-bocil tuh tiap sore tuh rame tuh. Di pojokan ada yang joget TikTok kayak yang kita bahas dulu gitu kan. Padahal di kampung ya, tapi di kampung tuh ditaruh tuh gitu, kameranya di atas tembok rumahnya gitu misalnya gitu. Terus ada saung. Saung tempat ngumpul bapak-bapak yang ngumpul di situ, anak-anak ngumpul di situ. Nah, saya pernah ketemu gitu ya. Ini bocil-bocil lagi pada main handphone, kayaknya sih lagi main game online gitu ya, entah Mobile Legend dan sejenisnya gitu. Mabar ya, mabar istilahnya gitu. Tiba-tiba pas lagi main tuh yang ujung sana teriak, "Anjay lu tembak bego," gitu. gitu ya. Ini Guru Kreatif kalau kasar sensor ya, ini bukan omongan saya tapi itu omongan bocil-bocil di kampungan saya gitu ya. Saya cuma nyontoin aja. Nah, ngomongnya kayak gitu Kak Daus. Itu usia SD lah gitu, belum SMP atau SMA gitu, usianya SD. Nah, yang langsung terfikir di saya adalah, ini kalau anak saya dengar suatu saat, mungkin dia akan mengikuti kata-kata itu dong gitu ya. Ya yang sebatas goblok, tembak, bego, atau mungkin yang lebih vulgar dari itu gitu, atau lebih kasar dari itu gitu. Nah, menurut pengalaman dan kompetensi yang Kak Daus miliki, yang expert di bidang anak dan remaja gitu ya, dan apa yang sudah
Yayasan Edu Sahabat lakukan di banyak tempat gitu. Nah, untuk mengatasi ini atau mengantisipasi anak-anak yang terpengaruh kata-kata kasar, yang mulai mencoba mengikuti kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan, itu gimana sih harusnya? Baik untuk guru ataupun orang tua sekalipun. Gitu Kak Daus. Silakan Kak Daus. Ya, terima kasih Mas Angga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Mbak Guru dan Mas Guru ya. Ya, dan mungkin ada ayah bunda juga kali ya. Pasti itu ada ayah bunda, karena kan guru juga seorang pendidik di rumah ya. Iya, ayah bunda juga guru gitu ya. Mantap. Betul, untuk anaknya ya. Jadi ini menarik ya topik kita hari ini, dan memang pengalaman saya memberikan materi-materi seminar juga banyak dan sering ditanyakan ya. Nah, ini bermula waktu itu saya sama teman-teman, sama tim itu datang ke sebuah sekolah nih ya. Waktu itu sebetulnya karena Edu Sahabat ini concern dalam bidang pendidikan seksualitas dan pubertas. Nah, kita turun ke anak kelas 2 SD. 2 SD nih ya? 2 SD gitu ya. Nah, hari itu kita turun bareng gitu ya. Terus dari beberapa, kan kita bikin kelompok-kelompok kecil ya. Kelompok-kelompok kecil itu muncul sih khususnya di kelompok laki-laki. Ya. Kata-kata kasar muncul kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Iya, dan ini sekolah Bonafit. Oke, swasta. Swasta. Jadi kalau Mas Angga bilang tadi saya di kampung, nah ini saya nemukannya di kota dan sekolah elit. Masya gitu. Allah. Bayarannya nggak ini nggak gitu tanggung-tanggung gitu ya. Tanggung gitu ya. Jual kontrakan mungkin gitu. Buat masuk sekolah aja gitu. Iya. Nah itu anak-anaknya ngomong di kelas loh. Di kelas. 2 SD. 2 SD. Oke. Gitu ya. Nah, dari situ saya mikir sih, ngobrol, diskusi ya, termasuk saya diskusi dengan beberapa pakar yang lain juga gitu ya. Nah, akhirnya muncul lah di kita, kok fenomena kata-kata ini kok yang biasanya di anak SMP kok sekarang turun ya. Oke. Itu saya nemukan di kelas 2 SD. Jadi sebetulnya fenomena yang biasanya diucapkan di anak-anak SMP gitu ya. Karena gini, kalau anak SMP ketika mengeluarkan kata-kata seperti ini ya, salah satu secara psikologis anak usia SMP itu kan sebetulnya dia pingin dianggap sebagai manusia dewasa. Oke. Manusia dewasa berarti gue juga tahu nih yang lagi up to date gitu ya. Sudah merasa pantas ngomong kayak gitu gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya social comparison lah, artinya dia secara sosial membandingkan ya diri dia dan temennya, kok gue nggak sama nih, karena dia pingin sama temennya gitu ya, akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Karena teman-temannya ngomong gitu semua. Ya, kalau usia SMP ya. Oke. Tapi kalau usia SD berarti kan dia niru nih. Nyontoh. Gitu ya, nyontoh. Ya walaupun SMP juga pasti niru ya gitu. Tapi setidaknya ada dorongan psikologis dibanding anak SD. Oke. Gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah pencermatan loh. Kok udah turun ya ke kelas 2. Apa yang menyebabkan itu gitu ya. Oke. Mungkin waktu kita dulu SD udah tahu tapi takut-takut. Ya, betul. Karena merasa kita masih bocil nih gitu ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya kalaulah anak-anak sekarang dia ketemu sama temennya itu jarang gitu ya. Biasanya kan umumnya kayak gini-gini lagi main bola ya laki-laki ya. Dulu. Ya, dulu betul. Ya. Sekarang main ML. Nah, ML, main game. Main game online. Dan itu waktunya unlimited loh Mas Angga. Kalau main bola paling ketemunya sore pulang sekolah. Tuh sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Betul. Berarti kan kalau keluar kata-kata itu paling diselengkat. Gitu ya. Paling ibaratnya salah nendang. Atau ada yang kalah dia menang berantem tawuran gitu ya, tawuran kecil gitu ya. Betul. Atau cekcok lah kata-kata itu. Betul. Tapi kan kalau main game unlimited. Kalau dia mainnya malam keluar kata-kata itu. Kalau dia mainnya pagi keluar kata-kata itu. Jadi betapa seringnya kata-kata itu keluar gitu. Betul, dan skupnya juga lebih besar Kak Daus ya. Kalau misalkan dulu kita pasti, kalau dulu di geng kita doang tuh, atau di bagian kita doang tuh, di RT atau di tetangga. Kalau ini lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas benua mungkin betul. Gitu. Apalagi bayangan ya Mas Angga kan tadi nyebut kata GOBLOK gitu ya. Kemudian ANGRIT gitulah ya. Nah, anak sekarang tuh udah tahu, bahkan dia bikin singkatan WTF lah. Oke. Padahal terkesan nggak kasar ya, tapi sebenarnya maksudnya buruk juga sebenarnya WTF itu ya. Gitu ya. Bahkan saya pernah menemukan nih di satu momen ada anak ya, ini sebetulnya saya waktunya melakukannya online nih Mas Angga. Jadi nanya-nanyanya suka ngeri-ngeri sedap gitu. Oh ini waktu udah pandemi berarti? Udah pandemi makanya online. Saya nanya gitu, apa sih yang membuat gini, perubahan perilaku apa yang sudah muncul ketika kamu bermain game gitu ya. Salah satu anak bilang, aku udah sering ngomong
kasar Kak gitu. Oh dia ngaku? Ngaku, anak kelas 6 SD gitu Dan ya. dia tahu kata-kata itu kasar berarti? Dia tahu gitu ya. Nah biasanya saya menggunakannya istilahnya itu bad words. Nah jadi buat ayah bunda kemudian buat para mas guru mbak guru bisa menggunakan terminologi ini bad words ya. Kan orang nyebutin kata-kata kasar gitu ya. Vulgar. Ngomong jorok lu gitu. Ya, ngomong jorok biasanya gitu. kan. Karena orang tua kan suka nggak tega ya. Ngomong jorok lagi. Kata jorok ntar di pikiran anak apa gitu. Oh jadi berarti mas guru dan mbak guru atau ayah bunda bisa menggunakan kata-kata bad words gitu ya. Kata-kata tidak baik gitu ya. Ya betul. Bad words dan itu Mas Angga ada nilai value-nya di situ. Apa tuh Kak Daus? Beda. Coba Mas Angga dengar kata-kata ngomong kasar sama bad words. Kalau ngomong kasar kan nggak ada value-nya di situ, nggak ada nilainya. Coba deh diserap deh. Ngomong kasar gitu. Tapi kalau bad words berarti kata-kata buruk, berarti ada nilai value tuh bahwa kamu ngomong buruk. Oh ada value kata buruk tadi. Karena memang dalam konsep edukasi itu selalu saya juga masih sambil diskusi sama teman-teman. Kira-kira istilah-istilah apa yang itu ada nilai value ya. Misalkan kayak kemaluan, itu kan ada value ya di situ ya. Dari kata malu, ya kemudian dilihat malu, memperlihatkan malu, akhirnya menjadi sebuah kemaluan. Termasuk yang ini bad words gitu. Ini sebenarnya bukan dari saya juga sama teman-teman, bukan. Tapi setidaknya oh ini cocok nih. Secara psikologis kata-kata itu mengandung value gitu ya. Karena nanti akan saya jelaskan gimana cara mengedukasinya. Siap. Dilanjut dulu Kak Daus. Nah anak kelas 6 SD ini ketika dia bercerita gitu, saya tanya kata-katanya apa aja sih gitu. Dia bilang, ini sebutin nih Kak, sebutin aja. Biasanya kalau sama anak-anak tuh saya suka secara terbuka gitu ya, tidak mengedepankan apa sih namanya arahan, nasihat, biarin aja gitu. Karena saya mau tahu sejauh mana dia tahu, kemudian dia bagaimana mengucapkannya. Berarti kan ada rasa di situ. Betul. Kalau misalkan dia ngomongnya masih malu-malu, berarti anaknya baru sampai segini gitu ya. Iya. Saya tanya kan, dia nyebut, ini Kak, sebut 1 gitu, oke. 2, 3 gitu ya. Oh itu yang Ragunan semua kamu sebut ya? Iya Kak gitu kan. Oh ada lagi ya? Banyak Kak. Itu baru 3, masa 3 banyak gitu kan. Saya pancing lagi, akhirnya dia bentar Kak aku pikirin lu. Ketemu satu kata, ini agak ini nih Kak, agak parah nih kalau teman aku. Sebut NGT yang itu disebut, kemudian kan disebut. Terus saya pancing lagi, saya sambil hitung tuh, sampai total saya nemu 5 kata. Ya dari yang tadinya dia ngomong cepret gampang kan. Kemudian kedua saya tanya apa lagi, dia mikir, gitu kan. Akhirnya baru keluar 1, 2 gitu. Sampai yang ketiga saya tanya apa lagi, kata kamu banyak, masa baru 5 banyak. Karena saya pernah juga ngisi seminar ke orang tua, itu saya pernah nemukan 36 kata. 36 kata yang dari emak-emak. Mama yang ngomong? Iya. Dan saya tanya ke mama, Bu dari 36 ini mana kata-kata yang ibu pernah ngomongnya ke anak? 36 kata. Dia udah pernah ngomong 37 ke anak ya? Enggak. Saya masakan. Berarti gak ketemu sama saya. Biasanya mama begitu Kak. Itu cuma 2 kata yang sering dia ngomong. Yang gak kesebut sama dia. Berarti 34 yang kesebut. 34. Nah berarti anak ini kan juga sedemikian rupa kan dia tahu. Ya itu baru dari maknya, belum dari temennya. Ya betul. Nah akhirnya saya lihat kok saya tanya, dari dia mikir, berikutnya dia bingung. Gitu. Terus kata kamu, saya suka banget kalau kepoin anak tuh, anak kan suka ngerasa, gue nggak mau dong harga diri gue jatuh. Gitu kan. Kemarin kan saya ngomong tentang yang anak disukai sama temennya kan anak laki kan, saya bikin bahasa provokasi kan. Nah ini juga gitu. Kata kamu banyak, masa cuma 5 gitu. Iya Kak ada banyak gitu ya. Coba sebutin lagi. Bingung aku Kak gitu. Saya diem aja. Tapi Kak kalau aku main game bisa keluar semua Kak gitu. Oh jadi kalau kamu main game keluar semua. Bedanya apa dong? Sama saya tanya begini sama kamu main game keluar semua. Ya mungkin kalau udah main game aku gak sadar Kak. Jadi karena gak sadar itu bisa keluar semua dari kamu. Nah dari situ saya bisa menangkap Mas Angga. Berarti ada yang terjadi di otaknya itu otomatisasi perilaku. Kapan itu keluar gitu? Iya, jadi otomatisasi perilaku ini sebetulnya sebuah perilaku baru ya yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Kemudian semakin berulang-ulang dan intensitasnya semakin sering gitu ya. Lama-lama itu mengubah struktur otak di dalamnya, kemudian lama-lama membuat struktur berpikirnya, lama-lama mengubah struktur perilaku yang nanti ujungnya saya bilang tadi otomatisasi perilaku. Jadi itu kan main game. Ya kan? Pasti ada sisi emosional dong. Betul. Gue kalah lagi, dikatain kan. Gitu kan. Dikatain lagi temennya, katain lagi. Iya, betul. Berarti dalam kehidupan nyata
kalau dia mengalami hal seperti ini, dia akan mengeluarkan kata-kata itu. Oke, misalkan dia terpojok, tertekan, kalah gitu, baru anjing Ya, lu gitu betul. ya. Termasuk ketika dia sama adiknya. Kalau misalkan, sadar. iya kalau adiknya misalkan dia lagi ngantri kamar mandi nih, ya 5 menit dia masih sabar. Emosi dia. Nah, habis itu keluar tuh, soalnya main game tadi. Ya, sama orang tuanya, ya. Misalkan dia dibangunin, bangun subuh. Keluar lagi. Keluar. Jadi nggak ngelihat lagi itu yang ngomong siapa gitu. Salah satu pengaruhnya ada game tadi gitu ya. Karena pengendalian di otaknya tuh minim, karena yang ketemu sama dia adalah ada stimulan keluar. Gitu. Nah, ini kayaknya banyak yang terjadi di fenomena kita karena tanpa disadari sama orang tua tuh otomatisasi ini udah sering terjadi. Iya. Dan kalau menurut saya nggak cuma game gitu ya, kadang di YouTube sendiri gitu ya. Saya pernah dapat sebuah kasus lagi nih, saya jadi ingat. Kasus lagi nih? Iya, makanya agak-agak horor kadang kalau ada kasus lah ya. Menarik nih masalah. Menemukan pengalaman lah gitu. Jadi gini, nah ini kaitannya sama sekolah. Oke. Ya, ini kaitannya sama sekolah. Suatu hari ada anak nih, ya ngumpulin. Jadi kan gurunya nih kayak gini nih ya, ayo kumpulin tugas. Ya oke ya, maju kasih gitu ya. Ada si anak nih yang 3 meja dari guru, kelamaan nunggu, ya kan? Tiba-tiba keluar dari lisannya gini, Bu lama banget, BANGSAT gitu. Oke. Langsung gurunya, kamu yang ngomong, iya Bu lama banget gitu. Sini kamu. Langsung dibawa, diseret, nggak diseret lah, dituntun gitu ya, dibawa ke ruang BK. Saya nggak tahu guru BK bener apa enggak gitu. Langsung yang terjadi anaknya diskor seminggu. Gara-gara ngomong bangsat tadi. Ya. Skor seminggu. Nah, habis itu anaknya ibu nih kayaknya anaknya udah gak sopan nih, kan begitu ya. Ini anak gak sopan nih Bu. Anak langsung ditembak ya, walaupun bukan kita membenarkan kata-kata bangsat itu ya, kadang betul. Ini anak nggak punya akhlak nih, ini nggak gitu-gitulah pokoknya. Jadi mabuk nih, didikannya nggak bagus nih. Jadi kami kembalikan dulu selama seminggu. Tolong Bu gitu ya. Akhirnya orang tuanya bingung segala macam gitu ya. Akhirnya si anak dibawa ke psikolog gitu ya. Gara-gara ngomong itu dibawa psikolog. Iya, bayangin ya, di diskors 7 hari, kemudian dibawa ke psikolog. Nah, ketika dibawa ke psikolog, alhamdulillah psikolognya tahu, paham gitu ya, ditanya, emang benar bla 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 gitu ya. Terus tanya, emang kamu tahu gak sih itu artinya apa dan termasuk kata apa? Nggak tahu. Kelas 3 SD. Jadi saking respon itu keluar dan dia itu nggak tahu, skor seminggu. Bahkan dia ada nggak tahu sendiri bangsat itu apa gitu ya. Dia cuman mungkin pernah lihat orang kalau emosi ngomong itu, mungkin begitu kan? Ini saya nemu lagi Mas Angga. Ya, dalam lingkup acara pelatihan saya tuh sama anak-anak, saya nanya nih. Udah Pak, aku udah pernah Kak, pernah gitu ya. Biasanya nih kadang menjadi concern saya juga gitu ya ketemu. Terus saya tanya, aku dari teman Kak, kamu dari mana? Aku dari ini. Oh oke, kamu dari situ. Oke. Sekarang saya mau nanya, kamu dari mana? Dia bilang, aku nggak dari teman Kak, aku nggak dari game Kak, aku nggak dari film Kak. Dari mana? Ini ke depan rumah aku tuh ada yang ribut, terus dia nyebut kata-kata kasar. Nah itu aku jadi tiru Kak. Wow, saya bilang. Jadi memang fenomena ini udah marak di mana-mana sebetulnya. Nah kan tadi kan salah satu visi misi kita ya mencerdaskan lagi ya. Ini sebetulnya bukan menjadi sebuah hal yang hal yang lumrah, hal yang biasa. Justru kita harus menyadarkan bahwa ini nggak biasa loh. Betul. Gitu. Kalaupun memang sudah banyak terjadi, kita harus mengantisipasi itu gitu sebagai orang tua dan sebagai guru gitu kan maksudnya. Benar. Apalagi nauzubillah ya, kayak tadi anak otomatisasi loh. Iya betul. Ini saya ilustrasikan ya. Nah ini saya tadi tertarik nih Kados nih, ada kopi, ada ini mau diseduh banget. Seduh akhirnya Ini guru kreatif gimana, tim kreatifnya kopi nggak diseduhin. Nih Kados mau simulasi apa nih buat sebetulnya saya mau nguatin dulu ya tentang yang namanya otomatisasi perilaku tadi. Otomatisasi perilaku tadi yang dia menyerap apapun di saat situasi tertentu, keluar secara otomatis di situasi yang mirip gitu ya. Karena sebelum saya ke ilustrasi ini, jadi ada satu anak saya tanya gini, kamu boleh ceritain nggak gimana kamu jadi bisa ngomong kasar? Kan dia mabar nih sama temennya ya. Ini anak kalau aman sekarang tuh anak baik, anak soleh gitu-gitulah ya. Ya.
Itu Kak, aku kalau lagi main nih Kak, ada temen aku kan ngomong kasar tuh di grup segala macam. Aku bilang, "Oh, jangan ngomong kasar dong," gitu Oh, ya. ini sebenarnya yang good personnya nih Iya, gitu good ya? person. Oke. Ya anak person kan dia anak person sama aja ya. Jadi dia main gitu kan, "Woi, ngomong jangan kasar dong," gitu. Ketika dia ngelurusin temennya kan, ditambahin lagi sama temennya, anjay ayo lo gitu, so alim lo gitu, tambahin gitu ya. Nah, berjalannya waktu, terus pokoknya saya tanya deh, story-nya gitu ya. Terus nggak lama Kak, aku diem aja Kak. Nggak ngingetin lagi. Nggak ngingetin lagi, ya kan. Nggak lama, pokoknya berproses Kak. Ketika itu udah aku diem aja, besoknya aku udah mulai ngomongnya dalam hati. Aku nggak berani kayak temen aku tuh Kak. Dalam Terus, hati aja. dalam hati aja atau dalam pikiran. Padahal udah mengumpat ya. Gitu ya, karena ngikutin temen-temennya. Iya, karena gini, itu kan kata-katanya diungkapkan secara ekspresif ya. Ya. Apalagi ini kan kita ketua yayasan kita itu kan termasuk ini ya pakar public speaking kan. Public speaking, betul. Ya kan, jadi ketika sebuah pesan itu disampaikan, betul. Ya, yang paling kencang itu kan bukan katanya sebetulnya, tapi ada intonasi, betul. ada ekspresi. Itu ada materinya tuh, lihat di sini ya nih Mas Guru ya. Iya, kayaknya ntar bakal diteruskan ya materi itu ya gitu ya. Nah, jadi kan itu diucapkan secara ekspresif. Betul. Masa lain kan kalau makanya ini juga nih sebetulnya ayah bunda, ini saya embed aja ya. Makanya kalau muji anak jangan keren ya. Oke. Mantap banget kamu. Bagus sekali ya dengan ekspresi gitu ya. Buat kita dibuat-buat, tapi buat anak atau murid dia menangkap hal yang luar biasa ya. Ekspresi wajahnya gitu. Jadi dia kadang bisa mengabaikan kata tapi penerimaan itu. Begitupun ketika anak-anak ini wow gitu ya. Nah, akhirnya kan masuk tuh ke kepala dia, makanya dia mulai pakai ibaratnya tadi dalam hati gitu ya, dalam pikiran gitu ya. Betul. Nah, berjalannya waktu kan di grup ada yang pakai teks, baru dia pakai teks. Lu juga terpengaruh ya kan? Teks stiker. Iya, benar stiker gitu ya. Apalagi stiker kan sekarang bisa dibuat-buat ya. Betul, bangsat tuh tapi stiker ya kan gitu ya. Tapi secara emosional sebenarnya sama kan reaksi gitu ya. Betul. Berjalannya waktu dia berani pakai satu kata gitu. Ngucap. Paling tadi good person itu good person. Anak baik-baik. Iya, betul. Yang tadinya ngingetin. Iya, itulah kata Opik berkumpulan dengan orang soleh. Masya Allah, ngingetin kita ya. Iya. Nah, setelah itu yang terjadi adalah udah 1-2 kata ya. Kemudian udah ya teman-temannya udah seperti itu, akhirnya udah keluar kata-kata gitu. Akhirnya ikut sama aja. Jadi sebetulnya hal-hal kayak gini yang terjadi sama anak-anak ini sebetulnya dia udah nggak bisa, pokoknya udah nggak ngomong lagi, ini nggak boleh ngomong gini, karena tuh ada istilah yang namanya konformitas. Jadi dia menyesuaikan nilai yang ada di situ. Berarti nilai atau kebiasaan itu begini, ya saya begini gitu. Itu yang common gitu ya. Itu yang common. Nah, saya sekarang mau coba ilustrasikan ya. Maksudnya gini. Enaknya pakai apa ya? Ini boleh kali ya di atasnya aja ya. Nah, saya ilustrasi kayak gini nih Mas. Misalkan ya, anak tadi kan ngomong kasarnya sekali ya. Ya. Ini di otak itu ada yang namanya wiring ya. Nah, saya putar sekali nih. Wiring itu apa tuh? Ya. Wiring itu kayak ini kan lampu kamera nyala gitu kan. Itu kan ada aliran ya. Oke. Aliran listrik lah gitulah ya. Nah, jadi sebuah informasi yang disampaikan seseorang ya masuk ke otak itu dia kayak nyambung-nyambungin dulu. Oke, mungkin saraf gitu nyambung-nyambung gitu ya. Gitu ya. Makanya kayak tadi koneksi anak, gitu ya. Ya, kayak ada kan tiba-tiba lagi baru main game, tiba-tiba di grup yang ngomong kasar. Dia kan mengkoneksikan dengan pengetahuannya sebelumnya. Ini ngomong kasar. Gitu kan? Iya. Berarti itu kan informasi baru. Berarti dia pakai informasi yang sebelumnya. Makanya dibilang, "Woi, jangan ngomong kasar dong." Gitu ya. Nah, ketika dia udah berkecimpung di situ ya, yang tadi saya bilang ketika ini satu kata masuk, itu berarti kan dia punya wiring baru. Ya. Bahkan ini sebenarnya belum wiring lah, ya. Artinya ada satu koneksi baru, informasi baru. Nah, ketika itu dilakukan berulang-ulang, nambah lagi. Berarti informasi itu semakin diikat. Ya, makin kuat. Jadi bayangin ya Mas Angga ya, misalkan ada anak pergi ke sekolah sama ayah bundanya dibilang gini, "Nak,
Ya, nanti kalau ketemu teman kamu ucap assalamualaikum ya, senyum ya. Itu hanya diingatkan di pagi hari. Mau sekolah, gitu ya. Kemudian perilakunya wujudnya beneran dia salaman gitu ya. Berarti kan wiringnya 2 kali dong. Ya kan? Diingetin, dilakukan. Tapi kalau anak main game, ngomong kasar, itu berapa ratus kali. Itu bahkan bisa berapa ribu kali. Nah, berarti ini yang saya sebut tadi, berarti wiring ini terus terjadi di otak anak gitu ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan perilaku yang tadinya cuma dengar, ya kan tadi yang kita ini kan ya ilustrasi perubahannya ya. Lama-lama akhirnya wiring ini semakin menguat, akhirnya itu jadi otomatis berlaku. Kayak contoh lagi misalnya internalisasi jadinya, jadi bagian dari dirinya. Betul. Kan jadi terjadi perubahan perilaku kan. Betul. Misalnya gini, ada anak baik-baik, kakinya keinjek sama temannya nih, ada orang lagi bercanda lewat sama dia, keinjek kakinya baik-baik kan. Ini maksudnya yang belum tahu referensi kata-kata kasar gitu ya kan. Keinjek kakinya nih, set. Karena dia tahu bahwa nggak boleh melakukan kata-kata kasar, ya, atau dia sering banget diajarkan tentang sopan santun, ya, atau minta maaf, atau berterima kasih. Berarti ketika diinjak begitu, dia akan bilang, aduh maaf ya, sorry. Iya maaf. Padahal dia yang diinjak kan. Iya kan gitu ya. Tapi orang yang sudah wiring seperti ini, diinjak kakinya, apa coba reaksinya? Ya. Anjing lu. Nah, ini kalau anak-anak yang baik-baik ketemu dengan teman yang tadi, maaf gitu ya. Ini bilang maaf gitu. Terus ada teman yang kayak tadi tuh. Lu kayak begitu maaf. Apa ngucap apalah, jin lah, iblis lah, segala macam gitu kan. Iya betul. Nah, kampret lu. Ini masa enggak, kalau semakin kita tidak sadarkan ke anak, semakin kita abaikan gitu ya, lama-lama nanti semakin dewasa sering kata-kata itu. Jadi kita lagi siap-siap punya generasi-generasi ya, orang-orang yang nanti udah dewasa udah terbiasa dengan kata-kata itu. Terus dia jadi anggota DPR. Dia jadi pejabat, jadi polisi. Udah terjadi nggak? Saya nggak berani ngomongnya. Kayak gitu. Media kita belum gede-gede amat, di beredel kan ngeri kan. Tahan. Bisa seperti itu. Jadi bos ke anak buah. Iya betul. Iya, bos ke anak buah. Itu udah refleks gitu. Lu begini aja nggak bisa. Betul. Dan kalau kita diam seolah-olah itu biasa gitu ya. Kita lagi siap-siap juga nanti punya generasi yang. Ya, nah ini kalau dia nanti jadi orang tua mengasuh anaknya, aduh berapa banyak yang tadi saya ceritakan. Masalahnya ini ya kan Kak Daus, maksudnya kadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru nih, apa ya, mungkin masih sedikit yang peduli terhadap kondisi di kehidupan anak-anaknya gitu loh Kak Daus. Jadi anak-anak kita sekarang hidupnya di dunia digital misalkan. Di situ ada game online, ada sosial media. Kadang orang tuanya nggak tahu nih yang terjadi di dunia itu apa gitu loh. Saya pernah waktu itu Kak Daus misalkan ngobrol sama waktu zaman-zaman Bigo baru naik tuh dulu gitu ya. Saya install gitu kan waktu install. Ini Bigo ya, bukan Bego ya? Bukan Bigo. Saya install gitu ya. Terus tiba-tiba istri saya nanya gitu ya, ngapain sih buka-buka itu? Di situ saya cuman mau tahu, mau riset ada apa aja sih isinya gitu, agar ketika nanti saya punya adik, saya punya anak, saya tahu gitu ketika dia bermain di dalam itu apa yang harus kita antisipasi gitu loh Kak Daus maksudnya. Dan banyak orang tua atau guru yang tidak mau menyelami dunia itu gitu loh, maksud saya gitu. Termasuk ini yang ternyata tadi bahayanya sebegitu besar gitu ya, dampaknya ke depan gitu ya. Dan saya mikirin berarti kan nilai-nilai baik juga harusnya bisa pakai sistem wiring dong. Harusnya begitu. Kayak yang tadi kita ilustrasikan kan. Gitu. Misalkan terbiasa tuh anak-anak diinternalisasinya istilah-istilahnya, masya Allah, misalkan luar biasa. Itu kan harusnya bisa gitu ya kadang. Kenapa ya kita kadang ya saya juga lah ya, saya juga masih belajar juga menjadi orang tua yang baik. Sama gitu ya. Betul. Menyampaikan sesuatu yang nggak baik tuh ekspresif banget gitu ya. Tapi kalau misalkan menyampaikan yang baik tuh nggak bisa saya ekspresif. Bagus gitu aja ya. Nah, jadi kayak dulu ya ada yang zamannya masih sama kayak gitu. Dulu zaman saya tuh di TV ada tuh ya. Jadi yang ini lukis menggambar yang kata Pak Tino Sidin. Iya tahu saya tuh. Itu Sidin itu bapaknya kali ya. Saya hampir ini nanya loh Pak Tino Sidin. Aduh saya nggak tahu lagi jawabannya. Iya. Jadi dia bagus ini gitu ya. Semua bagus ya kata dia. Semuanya bilang bagus. Itu sebenarnya bagus ya, paling tinggal penekanan kalau kata ketua yayasan kita kan
intonasi harus dimainkan juga. Public speaking lagi. Ya. Klik di sini. Iya. Jangan lupa tuh kontennya biar dipelajarin semua gitu ya. Mantap tuh. Iya, nah jadi apa ya? Kok yang begini kita ekspresif, yang ini kok nggak ekspresif. Nah, saya belajar, ada guru saya tuh, mudah-mudahan bisa kita undang kapan-kapan. Wah, mantap ya. Insyaallah. Siapa tuh? Ayah Irwan. Nah, itu maha guru juga buat saya gitu ya, selain Bu Eli Risman gitu ya. Nah, itu dibilang beliau pernah jadi guru TK gitu ya. Nah, terus kan laki-laki nih, ya satu-satunya guru laki-laki. Beliau agak kagok ya, kaku gitu ya. Terus pesannya cuma satu, ya. Beliau juga dari gurunya gitu ya, saya lupa siapa gitu ya. Terus pesannya gimana? Udah lu acting aja, susah amat sih. Acting lu nggak bisa lu, acting, lu belaka senyum, lu belaga, udah acting aja. Kan sama usaha yang dilakukan dengan anak yang tadi. Awalnya kaku, lama-lama karena udah terbiasa acting, lama-lama, ih kok gue lancar sih ketemu anak, refleks gue. Dan saya jadi relate sama ini anak-anak kecil di luar negeri itu kan ekspresif ya Kak Dos. Itu mungkin karena itu ya, karena dia ketemu guru yang juga orang-orang bule itu kan kalau ngomong sangat ekspresif ya untuk walaupun hal kecil gitu ya. Betul. Karena apa ya, di kita banyak ini kali ya, pertimbangan budaya ya. Pertimbangan budaya kan di kita tuh ada di satu daerah tuh yang orang tua harus begini gitu ya. Betul. Terus orang tua harus nggak boleh begini sama anak-anak, nggak boleh begini, itu juga pengaruh kali ya. Ini panjang nih udah diskusi kita ya. Yang menurut Kak Daus dampaknya gimana sih Kak Daus nih? Kalau ini kita biarkan, kita tidak peduli nih sama hal ini nih, Mas Gu dan Mbak Gu di rumah atau ayah bunda gitu. Tidak berusaha ngecek nih teman anak saya mainnya sama teman-temannya di mana gitu ya, dan apa yang dia obrolin ketika main gitu, atau bahkan ketika dia lagi online nonton apa, dengerin apa, itu kan kita harus ngecek gitu ya. Nah, ini dampaknya seberapa bahaya selain yang tadi ya, mungkin nanti kita generasi yang sering mengumpat gitu ya, gitu kita nggak tahu, tapi dampak lainnya gitu Kak Daus. Sebetulnya salah satunya juga related dengan yang namanya pendidikan seksualitas nih. Ada kaitannya juga adalah berkaitan dengan kata-kata yang vulgar. Kan nggak sedikit nih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saya banyak banget tuh referensi. Hati-hati loh, otomatis. Iya. Banyak banget. Misalkan gambar perempuan lagi mengangkang. Terus gambar misalkan perempuan yang tanpa busana. Nah, gambar dan video. Keluar yang beneran. Jadi kebayangkan. Jadi anak itu. Dan sekarang di YouTube juga banyak yang begitu. Sejak hari itu dia tahu dengan yang namanya